Dan ada salah satu pemateri kita di sana yang mengatakan bahwasannya ada pernah terjadi yang namanya itu tanggal ibadah yang sama. Oh iya. Tanggal ibadah yang sama, bayangkan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Cepu Cerita PMM Seru volume kedua. Bersama aku Revina Jasmawarni yang akan nemenin kalian untuk beberapa waktu ke depan nih. Dan untuk podcast kali ini kami menghadirkan bintang tamu yang tentunya kece badai nih. Ada Uda Minang, Sumatera Barat. Halo Dunsana Kasadonyo, Bakato Orang Minang, Alam Takambang Jadi Guru. Perkenalkan, nama saya Hikmal Akbar, berasal dari Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Jadi bisa dipanggil Iqmal aja nih. Ya, Hikmal aja. Iqmal aja, oke. Atau ada panggilan yang lebih menarik mungkin? Apa ya? Kayaknya Hikmal cukup deh. Iqmal cukup. Ya, cukup. Oke. Dan untuk pembahasan di podcast kita kali ini nih, mungkin penonton pada bertanya-tanya nih, Kak Iqmal, kok bisa sih ikut PMM 3 di Politeknik Negeri Bali? Apa sih proses pertamanya? Alasannya apa? Mungkin tolong diceritain dikit deh. Oke. Untuk proses pertama pendaftarannya kayaknya ini berdasarkan aku melihat nih ada anak PMM 2 yang dulu waktu itu selesai dari Malang kalau nggak salah, itu senior aku. Nah di sana aku ngelihat bahwasannya dia melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seru di Malang tersebut. Jadi ya sebagai anak pariwisata tentunya kan, aku juga mau nih mengeksplor Indonesia tapi tanpa keluar biaya. Ya, maklum lah, anak kos juga kan. Iya benar. Nah jadi itu waktu itu pas aku lihat senior itu, ada keinginan dalam diriku kan untuk masuk PMM. Dan coba itu sebenarnya ada berenam nih teman-teman aku yang ikut PMM. Nah tapi mereka itu enggak sampai finish pendaftarannya. Mereka itu bertahan cuma di pemilihan PT penerima. Karena di sana aku melihat pas pemilihan PT penerima itu mereka tuh nggak mau pisah perguruan tinggi karena takut nantinya nggak ada teman, tinggal sama siapa. Dan nanti di lingkungan baru itu temannya nanti toksik atau gimana, itu yang mereka takutkan kan. Dan ya kata orang dulu lah, yang bertahan dialah pemenangnya. Jadi waktu mereka teman-teman Iqmal nggak mau nih atau nggak sampai finish gitu pendaftarannya, berarti Iqmal berjuang sendiri? Ya itu sangat gimana ya, sebenarnya kami berjuang sama-sama ya pada saat itu. Cuman pada saat pemilihan PT itu aja mereka nggak mau, itu sangat disayangkan. Karena kita tahu kan kalau misalnya PNB ini peminatnya ya lebih dari berapa itu, 1.000 lebih kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu ditutup ya, dan nggak ada lagi bisa milih PNB. Makanya bagi teman-teman nih yang mau pilih PNB, pilih aja sekarang. Soalnya nanti kalau tutup ya risiko masing-masing. Ya, jadi sayang kan? Iya benar sekali Vina. Dari cara ngomong Iqmal nih, Vina suka banget karena public speakingnya bagus. Boleh gak sih aja agak kepo-kepo dikit, hobi Iqmal apa sih? Kalau masalah hobi nih, aku sebenarnya suka di bidang suara, kayak public speaking, komunikasi dah. Aku suka di komunikasi. Dan itu sebenarnya hobi yang ingin aku kembangkan, apalagi di PT asalku sampai sekarang, Vina. Gitu. Jadi gimana cara Iqmal mengembangkan hobi itu ketika Iqmal udah lolos PMM di Politeknik Negeri Bali? Cara mengembangkan hobi sebenarnya sebelum PMM aja dulu ya. Sebelum PMM sebenarnya kan kita kalau nggak salah satu organisasi juga nggak sih? Organisasi apa nih? Boleh nggak kenalin dikit? Promosi, bukan promosi sih, tapi kayak coba dong tagline kita gimana? Tagline kita? Salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Sebenarnya teman-teman, aku sama Revina itu sama-sama genre sebenarnya. Kami udah briefing tadi malam, bukan briefing sih, cerita-cerita sedikit kan, mengenai gimana cara kami mengembangkan bakat kami di bidang komunikasi. Benar banget. Dan pada saat itu sebelum PNB, tentunya di universitasku, aku mengembangkannya dengan cara masuk organisasi itu. Dan setelah aku ikut PNB, sebenarnya itu agak sedikit takut nggak bisa nih cara mengembangkan skill yang ada dalam diri aku. Kenapa gitu? Karena gini, kita kan di tempat orang yang nggak kita kenal kan, terus kayak semua orang tuh nggak kenal siapa kita,
apa sih kemampuan dia, orang nggak bakal lihat kita kan. Dan itu yang membuat aku takut sebenarnya, bisa nggak ya aku mengembangkan diri aku di Bali, skill yang aku punya tersebut. Tapi nih, beruntungnya aku masuk kelas yang sangat luar biasa. Di sana teman-teman aku mempercayai aku sebagai seorang MC, Master of Ceremony, pada acara yang bisa dibilang itu tingkat provinsi lah di Bali ya. Di situ tingkat SMA dan juga SMK Provinsi Sebali. Di situ aku menjadi seorang Master Ceremony dan juga bisa mengasah public speaking. Itu karena groginya nih Vina ya, karena menceritakan kayak wow sangat luar biasa, sehingga aku bisa mengembangkan potensi di Bali ini kayak gak nyangka aja gitu kan. Ya benar banget, berarti terkadang ketika kita menyampaikan sesuatu yang kita ingin sampaikan karena terlalu senang, agak grogi jadinya ya. Iya benar sekali. Jadi dari cerita Iqmal tadi nih, Vina jadi ngambil kesimpulan ternyata ngikut PMM itu juga mempunyai keuntungan bagi diri sendiri, menambah relasi, meningkatkan skill yang kita punya. Atau mungkin Vina boleh nanya dikit nih, kalau menurut Iqmal pribadi, ada nggak sih keuntungan lain selain dari diri kita pribadi? Selain dari diri kita pribadi, nah aku juga sebenarnya kalau untungan yang dari luar, karena kita mempunyai ikut PMM itu kita bisa mempunyai banyak teman nih teman-teman semua. Kita dari Sabang sampai Merauke itu wow, berbeda budaya, agama, dan itu kita bisa saling sharing nih sama-sama teman kita di sana tentang apa sih ini daerah ini, gimana tradisionalnya, gimana tata budayanya, sehingga nanti ketika kita ingin berlibur ke sana kita udah mengerti setidaknya basicnya gitu kan. Tapi salah satu keuntungan aku juga nih ikut PMM ini, salah satunya itu lulus di salah satu tempat magang yang mungkin bagus lah bagi karir aku di sana, yaitu di Malaysia. Oh, Malaysia. Iya, itu sebenarnya salah satu faktor pendukung aku bisa lulus adalah dari PNB sendiri. Kenapa tuh? Ada alasan tertentu kah kenapa bisa mengarah ke situ? Nah, kenapa bisa ngarah situ? Karena di tempat aku itu kuliah industri itu bisa dibilang nggak ada deh, bisa dibilang ya belum ada. Tapi semoga ada ya. Semoga ada. Semoga dinotis sama kepala prodinya nih. Oke. Sebelumnya semoga prodi apa dulu sebelumnya Mas? Oh, aku prodi manajemen perhotelan. Manajemen perhotelan, semoga bisa membangun industri-industri lainnya ya. Oke, itu kan ada kuliah industri kan. Kita balik ke topik lagi ya. Itu ada namanya kuliah industri di Politeknik Negeri Bali. Dan pada saat kelas itu ada salah satu GM yang datang untuk mengajar di kampus ini dan memberikan trik and tips bagaimana menyelenggarakan event itu dengan lancar. Tapi di kala itu aku juga penasaran kan, aku mau interview nih. Aku interviewnya di sini kan di Bali. Aku juga mau tanya apa sih sebenarnya trik and tricksnya supaya bisa lulus interview. Aku tanya nih sama itunya, dosennya. Bu, saya Iqmal Akbar, saya mahasiswa PMM Bu dari Sumatera Barat. Saya ingin nanya Bu, saya besok ada interview nih di Malaysia. Dan saya takut nih Bu, soalnya saya nggak ngerti saya mau bilang apa di sana gitu kan. Terus dosennya bilang gini, nanti kamu kamu cari tahu tentang hotelnya, cari tahu tentang departemen yang kamu minati, terus kamu buat seseorang itu bangga ngelihat kamu ada di interview tersebut dan bisa bermanfaat di hotel mereka. Dan pada saat interview, aku ngejalanin apa yang dibilang semua oleh dosen tersebut. Di situ aku masih ingat, aku ngebawa budaya Bali dengan memakai headpiece dari Bali. Seperti ini, aku kan memakai headpiece dari Minang nih. Aku di sana memakai headpiece dari Bali dan aku bilang kepada orang di sana, I use this from Bali and I talk with she about how beautiful Bali, how beautiful our culture in here. Di situ mereka kayak, wow, Indonesia emang kaya dengan budayanya. Dan mereka juga mau nih mempelajari budaya kita. Berkat dari dosen tersebut, alhamdulillahnya aku lulus di Malaysia nih teman-teman semua. Itu salah satu keuntungannya ya Revina. Aku juga turut senang dengan prestasi yang Iqmal dapatkan, benar-benar luar biasa dan bisa memotivasi diri Vina pribadi dan juga pastinya teman-teman yang nonton nih. Jadi PMM itu bukan sekedar buat bertukar sementara tapi bermakna selamanya yang menjadi tagline PMM itu sendiri, namun juga banyak sekali keuntungan-keuntungan nih yang didapatkan dari PMM, entah itu relasi, entah itu meningkatkan skill atau apapun itu. Jadi buat teman-teman semua
jangan lupa ikuti PMM yang udah buka ya, PMM 4 ya? Iya, Ya, udah PMM 4 bukan. udah buka. Udah ada yang milih di PNB di Politeknik Negeri Bali nggak ya? Iya, Kayaknya kalau nggak banyak pilih deh. kayaknya bakal rugi besar deh kalau nggak pilih. Soalnya udah banyaknya budaya yang bener-bener wow banget gitu Iya, di Bali benar. kan. Terus kalau misalnya teman-teman pilih Bali, ini salah satunya nih. Aku sebagai dunia pariwisata yang dulunya itu kurang bagus dalam skill bahasa Inggris, disinilah tempat aku nge-improve skill aku tersebut. Tapi belum bagus juga sih, tapi setidaknya bisa nge-improve skill aku dari yang biasa-biasa aja yang sehingga menjadi lebih baik nih, Revina. Karena ya seperti orang tahu lah, bule banyak sekali guys di Bali, apalagi yang cowok-cowok nih. Kenapa tuh ngarahnya ke situ? Gimana ya, sangat sulit dijelaskan nih Revina ya. Mungkin Tapi sepertinya penonton paham ya? paham lah. Penonton pada Nah maksudnya paham. tuh bule-bule tersebut kayak di luar ekspektasi kita. Ya Iya. mungkin kita mikirnya itu kayak gini, lupanya bule-bule tersebut juga ada yang ramah juga, ada yang kayak gini juga. Dan teman-teman harus coba juga bicara sama mereka Iya. gitu. Salah satunya juga itu untuk meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Iya, Karena betul di sini sekali. banyak bule-bule yang kalau misalkan kita mau coba bahasa Inggris kita udah bagus nggak ya gitu. Jadi kita coba ngomong sama mereka, oh mereka ngerti dan apa yang mereka omongin kita ngerti juga, ya berarti bagus. Gitu. Setidaknya ngerti lah kan satu sama lain gitu. Nah, selain itu aku juga pengen tahu nih cerita tentang kegiatan lain yang Iqmal lakuin selama PMM di Bali. Jadi gini Revina, selama kita PMM di Bali, kita ada mata kuliah yang namanya itu modul Nusantara. Nah, di sana kita mempelajari tentang bagaimana kita itu ada namanya materi itu kontribusi terhadap masyarakat, ada juga refleksi, ada juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya itu kita mengunjungi tempat-tempat ibadah yang ada di sini juga, sehingga kita itu mengenal yang namanya budaya-budaya dan juga agama-agama yang berbeda dari agama kita. Di situ aku pernah ingat nih, pertama kali aku datang ke sini, modul Nusantara pertama kita itu datang ke Puja Mandala. Di sana memberikan arti bahwasanya ada 5 agama dijadikan satu tempat. Ya benar banget. Dan di situ paling indahnya itu ketika masyarakatnya itu selesai beribadah atau masuk ke tempat ibadah dengan pakaian yang berbeda-beda nih. Itu membuat kayak wow, keberagaman Indonesia itu ada, tapi toleransinya pun begitu kuatnya. Nah, karena kan memang Indonesia ini itu Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Jadi dari kelima tempat ibadah nih, apa aja tuh Bang Iqmal yang Iqmal lihat tempat ibadah yang ada di Puja Mandala itu apa aja? Nah, seperti yang aku lihat kemarin itu ada namanya tempat sembayangnya umat Islam, tempat ibadahnya umat Kristen, Kristen Protestan dan juga Katolik, ada juga Hindu serta Buddha. Nah, dari 5 agama itu jaraknya itu benar-benar dekat. Dan ada salah satu pemateri kita di sana yang mengatakan bahwasannya ada pernah terjadi yang namanya itu tanggal ibadah yang sama. Oh iya. Tanggal ibadah yang sama, bayangkan tanggal ibadahnya itu sama dan itu sama-sama penting. Tetapi bagaimana caranya dua agama ini harus memberikan toleransi satu sama lain. Dan di situ kayak caranya itu emang benar-benar di luar nalar kita gitu. Gimana cara mereka bertoleransi itu kayak gak kepikiran di tempat aku, kok bisa ya seperti itu ya. Dan aku berharap kayaknya kalau misalnya itu ada di Bali, kenapa tidak diadakan juga di tempat-tempat lain di luar Bali juga. Nah, jadi memang salah satu tujuan kita mengikuti PMM adalah untuk menguatkan rasa toleransi kita, entah itu dari umat beragama, ras, ataupun apapun itu kita harus tetap toleransi. Iya benar sekali, apalagi kita juga mempunyai teman-teman yang berasal dari tempat yang berbeda dengan agama yang berbeda. Dan tentunya ciri khas dan dari daerah masing-masing itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, mempunyai entah itu kemarin kan kita ada modul Nusantara masak-masak tuh. Iya ada. Ya kan, itu kan mereka menyiapkan makanan yang khas dari tempat mereka masing-masing. Iya juga sih. Dan aku mau cerita, aku juga mau tahu nih Revina.
seperti yang kita tahu nih teman-teman, Revina ini sekos sama teman-teman yang di luar daerah ya, apalagi di sama masyarakat atau mahasiswa Sumatera Utara ya, Iya Medan ya. benar. Nah, di kos itu apakah itu nggak sih ada apa namanya tuh culture shock sendiri dengan nada bicara atau gimana? Seperti yang kita ketahui kan kata Bung Karno kan, tirulah caranya orang Medan berbicara, berpikirlah seperti orang Minang. Nah, aku mau ingin tahu sedikit nih, apa sih yang Vina rasakan ketika itu ketemu teman-teman yang berbeda budaya itu? Tentu yang pertama Vina rasakan itu adalah senang. Oh, Gitu, oke. senang. Karena punya teman dari daerah yang berbeda nih. Nah, Jadi kita bisa masuk ke dalam apa sih ciri khas mereka. hmm. Dan tentunya teman-teman yang satu kelas sama Vina ini itu toleransinya itu kuat banget. Jadi walaupun dari cara bicara mereka yang terkenal orang Medan itu bicaranya tegas gitu, mereka juga punya hati yang lembut. Wah, Dengan toleransi yang kuat, walaupun berbeda agama, mereka sama-sama toleransi akan cara beribadah masing-masing seperti itu. Oh. Jadi ya senang. Kultur shocknya itu ya memang suara mereka ya tegas ya kalau ngomongnya. Iya Itu benar sih. Tapi aku suka sekali loh sama orang Medan itu juga. Karena nada bicaranya kan kayak wow kali gitu kan. Benar-benar deh. Dan Vina, aku juga sedikit ingin cerita nih kepada teman-teman semua. Aku juga mau sharing nih sedikit pengalaman aku mengenai culture shock deh sedikit ya di Bali ya. Culture shock yang pertama kali aku datang ke Bali itu, tahu gak sih kalau misalnya di Bali itu kan pakaiannya berbeda dengan tempat aku ya, Iya, beda benar. tempat aku. Itu kan sedikit sedikit terbuka di sini. Dan pertama kali aku datang ke Bali, pas melihat itu, tahu reaksi aku kayak gimana? Datang ke Bali, lihat orang ibu-ibu sepakaiannya kayak ya terbuka gitu. Lihat, aku langsung kayak astagfirullahaladzim, dosa aku banyak kali di sini. Kayak gitu kan. Teman-temanku juga bilang kayak gitu. Teman-temanku bilang kayak gini, itu kalau di Bali bisa masuk surga nggak ya gitu kan? Tapi sebenarnya intisarinya itu bukan itu, Bukan tapi itu. bagaimana cara kita itu sebagai manusia itu mengontrol namanya hawa nafsu dan juga harus berpikiran positif. Bener banget, karena yang memang di Bali ini ya budayanya seperti itu. Iya, Gitu. benar. Jadi bagaimana cara kita itu menyelaraskan diri kita, karena di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung. bener banget. Udah nggak kerasa nih kita udah ngobrol banyak banget, entah itu seputar dari proses Ikmal, gimana bisa memilih PMM di PNB, gimana Ikmal bisa meningkatkan skill Ikmal saat PMM, dan keuntungan-keuntungan yang didapatkan ketika kita mengikuti PMM di Politeknik Negeri Bali. Iya, benar sekali. Udah gak kerasa dan kita harus tutup podcast kali ini. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Pojok AN yang sudah mendukung serta memfasilitasi kami dalam kegiatan podcast kali ini. Dan untuk teman-teman yang mendaftar PMM di Politeknik Negeri Bali, jangan lupa untuk follow akun Instagram PMM_PNB. Dan bagi teman-teman semua yang penasaran tentang keseruan kami di Bali, jangan lupa nih follow Instagram yang ada di bawah ini. Benar banget nih. Dan sebelum kita tutup, bener-bener kita tutup, tagline dulu gak sih? Ya. Tagline PMM 3 PNB. Mulai dong, Iqmal. Oke, PMM 3 PNB bertukar sementara, bermakna selamanya. Yeay.